Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Forgive me, God. I was so blind, I was so lost. He gave his life, he paid the cost. Bila ku ingat por la via dolorosa, Tuhan ku mati karena ku berdosa. Kini ku beroleh anugerah keselamatan, oleh bilur dan darahnya ku diselamatkan. Terlepas dari cengkraman belenggu maut, seberapa buruk pun aku, ia menyambut. I'm the worst of the worst, ku yang terburuk. Penciptaku tak rela biarkan ku terpuruk. Yeah, I know I used to be a sinner. He gave his life for me, now I'm a winner. Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Yeah. Kadang kita tak tahu dari mana asal kita, terlalu terbuai dengan kilaunya dunia. Hura-hura, yang penting enjoy bahagia. Jatuh ke dalam dosa, hidup jadi sia-sia. Tahta, harta, buat semua jadi gelap. Seperti orang mati suri, tidur terlelap. Tapi yang dulu-dulu biarlah berlalu. Ku ingin merubah hidupku jadi baru, karena tanpa dia aku tak seperti ini, dan tanpa dia ku tak mungkin berdiri di sini. Aku mengaku di hadapan Tuhanku, aku orang berdosa tapi dia ampuniku. Muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Ya, tak ada panggung televisi, pentas atau show yang buatku tersungkur bow down so low. Popularitas, status, gelar semua terhapus. Keburukanku tak dapat ditutup topeng bagus. Kelemahanku jadi beban, rebahkanku di hadapannya bergetar setiap gerakanku. Isi hatiku, dosa serta masa laluku tersingkap jelas, bangkitkan rasa maluku. Tapi kau bangkitkanku, baru jadikanku keselamatanku nyata. Ku tak lagi ragu, oleh kasih karunia aku tak jadi angku. Di muka Tuhan Yesus aku di hadiratmu. Muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin. Bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual. Orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul. Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin. Bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual. Orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul. Salam sadar untuk sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Ya, tepat sekali seperti yang dikatakan oleh Ustadz Arifin Nababan. Sudah banyak orang yang tinggalkan Islam
Banyak sekali yang keluar dari Islam. Banyak sekali yang kini meninggalkan Islam. Bukan saja orang miskin, bukan saja orang bodoh, tetapi termasuk orang kaya, orang pintar, orang yang berpendidikan, orang yang berkedudukan. Saat ini sedang beramai-ramai meninggalkan Islam. Maka tidaklah berlebihan ketika Kak Nurul mengatakan gelombang murtadin sedang terjadi di masa pandemi. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana gelombang murtadin ini terjadi di berbagai belahan dunia. Mula-mula kita akan lihat dulu apa yang terjadi di bangsa dan negara kita yang selama ini kemungkinan tidak disorot oleh media. Betapa banyak akar rumput yang saat ini telah pintar, telah sadar bahwa mereka selama ini telah berkiblat ke arah yang salah. Mereka seharusnya menyembah Sang Anak Manusia yang telah datang 2000 tahun yang lalu. Datang untuk menyelamatkan umat manusia karena kasihnya yang begitu besar kepada orang berdosa. Ia mau datang merendahkan diri serendah-rendahnya demi menyelamatkan umat pilihannya. Maka saudara-saudariku, video ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin. Bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual. Orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul. ya. Ada apa ini? Apakah ini tanda-tanda bahwa bangsa kita sedang dilawat oleh Tuhan? Apakah ini pertanda bahwa dunia sedang dilawat oleh Tuhan? Di balik pandemi ada sesuatu perkara besar yang Tuhan sedang kerjakan. Ayo teman-teman, bantu up dulu videonya, bantu share, bantu viralkan videonya, like videonya, share videonya, supaya video ini dapat didengarkan, disimak oleh saudara-saudari kita di luar sana yang masih ragu-ragu untuk bersaksi. Ini saatnya untuk mereka bersuara. Ini saatnya untuk mereka menyatakan kepada dunia bahwa tidak perlu takut lagi. Roh ketakutan harus dibuang. Ini saatnya kita harus berbicara di depan kamera, menyatakan bahwa kini saya adalah warga kerajaan surga. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat salah satu page yang memuat kesaksian-kesaksian sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Ya, mari kita lihat yang pertama dari Indonesia dulu. Nanti baru kita lihat beranjak ke mancanegara. Pastikan Anda sudah like videonya ya, supaya video ini dapat direkomendasikan oleh YouTube. Ya, kita lihat video yang pertama dari seorang gadis cantik. Berkata ia meninggalkan Islam dan kini ia telah mengikut Yesus karena dia tahu jalan yang lurus. Mengikut Yesus keputusanku. Wow. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Wow, keren. Wow. Wow, bening. Yang bening-bening, yang gelap-gelap, semua pada ikut Tuhan. Ya, termasuk yang gelap-gelap khususnya pasti masuk surga. Tuhan tidak menolak yang berkulit gelap. Amin. Amin. Wow, luar biasa teman-teman. Ya, coba kita lihat lagi. Ini satu keluarga memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Ada apa ini, guys? Mengikut Yesus keputusan.
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku Satu keluarga guys. mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, tak ingkar. Keren. Wow, satu keluarga guys. Ini orang kaya guys. Benar yang dikatakan Ustadz Nababan tadi. Tetap ku ikut, Ternyata mereka masuk bukan karena Indomie guys. tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap Ikut ya. Itu dia videonya teman-teman. Mereka ternyata masuk Kristen bukan karena Indomie. Bukan karena Indomie guys, bukan. Itu orang kaya itu guys ya. Mereka punya kolam renang, mereka punya rumah yang bagus. Tapi kenapa mereka meninggalkan Islam lalu memilih untuk menjadi orang Kristen? Salam sadar. Jawabannya mereka telah sadar guys. Jawabannya mereka telah dilawat oleh Tuhan. Karena tak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Bapa. Itu kata firman Tuhan. Ya, jadi kalau mereka percaya itu karena mereka orang pilihan Tuhan guys. Ya. Nah ini kesaksian yang satu lagi ini teman-teman, tapi ini cukup panjang, jadi saya tidak tampilkan. Kita lihat dulu yang pendek-pendek ya. Yang satu lagi ini guys. Sekarang saya ikut Tuhan Yesus, jalan yang lurus. Wow, ini lagi guys. Ini foto sebelum jadi pengikut Tuhan Yesus. keputusanku mengikut Tahun Yesus, 2013 pacaran dengan cowok Kristen. keputusanku Setelah 6 bulan pacaran, akhirnya mereka menikah. Tapi masih beda agama. 4 tahun berumah tangga, beda keyakinan. Tapi setelah itu ia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus setelah 4 tahun menikah beda agama. Dan kini sudah paten menjadi pengikut Kristus. Bahkan kini rajin melayani di gereja. walau sendiri. Wow, dahsyat. Dahsyat guys, dahsyat ya. Ini salah satu contoh ya. Mereka ada yang mengatakan, wah mereka ini suaminya sengaja menikahi supaya mengkristenkan. Salah. Mereka buktinya menikah mulanya itu beda agama, tetap ngotot beda agama. Ya, tapi 4 tahun setelah menikah, wah kemungkinan istrinya melihat, wah suami saya ini meskipun ibadahnya cuma sekali seminggu, saya 5 kali sehari, kok sukacitanya beda ya? Kok cara menanggapi masalahnya berbeda ya? Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Nah, inilah pentingnya kesaksian hidup kita itu teman-teman. Itu jauh lebih kuat berbicara ketimbang dari 1000 khotbah. Cukup. Terima kasih. Wah, jemaah pintar sekali untuk tepuk tangan tepat pada waktunya. Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya ini. Saya murtad karena tahu mana jalan yang lurus. Wow, ini mana ini teman-temanku yang masih jomblo ngenes ini. Nah, jangan lupa mendaftar, ini masih banyak ini. Semoga saja masih belum dapat pasangan teman-teman ya. Mumpung mereka sudah jadi orang percaya daripada nanti mereka jadi pelayan para pangeran di surga. Oke, kita dengarkan yang satu ini. Wow, sedap. Angkat. Ya. Wow. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Wow. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Anda lihat wajahnya, begitu cantiknya, beningnya, indahnya. Kenapa? Rambutnya terurai, senyumnya kelihatan semua, mukanya full kelihatan seperti bulan purnama. Inilah yang Tuhan mau. Kalau Tuhan menciptakan rambut, menciptakan telinga, menciptakan wajah yang indah, yang cantik, supaya dengan melihat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan kaum Hawa yang cantik dan indah, mempesona, menawan. Salam mempesona, kata Aditya. Ya, tidak perlu ditutup-tutupi, itu maksudnya. Kalau orang di padang pasir menutupi kepalanya, ya karena sesuai dengan kebutuhan di sana. Mereka harus menutup rambutnya karena banyak pasir. Nah di Indonesia tidak perlu Anda tutupi, apalagi menutupi sampai ke ujung mata kaki, nggak perlu. Katanya supaya tidak ada pelecehan seksual. Ya meskipun begini juga tetap aja pelecehan seksual terjadi di Arab Saudi kok. Jadi bukan masalah pakaiannya, bukan ya. Begini kan enak ini. Kalau aku melihat begini, bagaikan bulan purnama. Sadapnya. Nah, ini kita lihat lagi yang satu ini teman-teman. Nah, yang satu ini jangan kau ganggu, dia ada yang punya, ya. Nah, kita lihat dari awal dulu. Mengikut Yesus. Ini adalah muslim yang taat, sangat yakin hanya pada Islam sebagai agama yang benar. Tidak pernah pikir untuk pindah agama. Semenjak kenal sosok Yesus, hidup terasa damai dan tenang. Wow, sudah berubah. Kelihatan cantiknya ini kan. Ini yang asli cantik, tak ditutup-tutupi. Nah ini dia, rambutnya sudah berubah warna. Mantap ini. Ini dia, kelihatan asli cantiknya kalau kayak begini ya. Ya ditutup-tutupi, ada yang bilang ya ada yang standarnya cantik seperti ini ya, bolehlah kita anggap selera kita masing-masing. Karena kecantikan itu relatif katanya, kata orang Kalimantan relatif. Kata orang Sunda juga begitu ya. Ya, tapi menurut saya Tuhan ciptakan rambut itu yang terurai berbeda dengan laki-laki. Ya supaya dengan begitu kecantikannya terlihat. Dengan demikian para suami, para laki-laki bersyukur. Tanpa adanya wanita dunia ini terasa membosankan. Iya enggak? Betul enggak teman-teman? Bayangkan kalau semua laki-laki, aduh sangat membosankan. Dengan adanya perempuan, dunia ini semakin indah. Karena apa? Perempuan itu identik dengan keindahan, ya. Jadi kenapa keindahan ditutup-tutupi? Nah, begitu dia. Oke. Silakan hubungi nomor email saya untuk teman-teman yang perlukan pembicara di kaum bapak atau kaum ibu. Silakan hubungi Kak Nurul. Ya promosi diri, nggak ada yang promosiin. Ya yang satu ini kesaksiannya cukup panjang ya. Jadi kita lihat dulu yang pendek-pendek ini. Wow, ada 12 artis Indonesia yang murtad, tinggalkan Islam, percaya Tuhan Yesus. Ada apa lagi ini guys? Percaya atau ada apa ini guys ya? 12 artis murtad. Ya, ada apa ini? Salam sadar, saya ucapkan salam sadar. Lihat ini. Ini kalau ditutup-tutupi kecantikannya seperti bulan sabit teman-teman. Kalau kebuka semuanya, itu bulan purnama, indah sekali. Semua orang mau melihat bulan purnama. Ya, kita coba lihat. Oh, apalagi ini? Murtadin di Riau, viral, semakin banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada apa lagi ini teman-teman? Wow, mantap. Wow, ini di Riau guys.
Keren. Ya. Mantap. Wow. Bantu up siarannya teman-teman. Bantu share videonya teman-teman supaya banyak yang nonton. Masih sangat sedikit yang mampir ke sini teman-teman. Bantu share videonya, bantu like. Wow, ada apa ini guys? Salam Sadar Indonesia. Mantap nyanyinya, cengkoknya mantap. Campur bahasa roh itu yang lain. Wow, sedapnya. Lagu-lagu ini sangat-sangat membuat kita bersemangat memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita umat pemenang teman-teman. Ada nadanya sendiri di sini teman-teman. Wow, bersuka cita sekali orang-orang ini. Bapak ini mantap Pak. Ya, angkat suaranya. Ya, mantap. Wow. Ya, ini dia. Begini ikut Tuhan teman-teman. Harus bersuka cita selalu. Untuk apa termenung, untuk apa selalu gelisah hatimu? Ini dia. Lihat nih. Wah. Aku baru dengar bagian ini. Wow, keren. Angkat dia. Angkat. Angkat Pak. Ya. Oke. Murtadin di Riau kata si Frankie Runtu ya. Coba kita lihat lagi. Kita lihat, ada video Kanuru juga di sini teman-teman. Ada juga di sini ya. Ini saya baru tahu juga ada lagu Sunda ini. Mau kuputar sebenarnya, tapi takut nanti kita kena copyright strike lagi ini ya. Kita coba. Ini lagu Sunda ini. Jangan di strike ya, siapapun Anda pembuat lagu ini, saya coba bantu promosikan lagunya ya. Saya juga suka lagu Sunda sebenarnya, tapi saya takut dengan putarin, takutnya kena strike ini. Coba kita dengarkan sedikit ya teman-teman ya. Coba kita dengar sedikit dari sini. Wow, orang Sunda juga sekarang beramai-ramai masuk Kristen. Wow, nenggelis cantiknya. Ini dia. Ini dia. Dipastikan ini bukanlah ini teman-teman, bukan Muslim, ini ada orang Kristen ini ya. Wow, mantap ya. Mantap Bapak ini. Wow.
Nah, Anda lihat, Tuhan kita terima semua bahasa teman-teman. Ya, bukan hanya bahasa Yunani dan Ibrani yang dia dengarkan. Dia juga mendengarkan bahasa Sunda, bahasa Aceh, bahasa Minangkabau, bahasa apa saja dia mau dengarkan. Ya, saya sengaja berkomentar begini supaya jangan kena strike teman-teman ya. Itu maksudnya. Jangan kau marah-marah pula di situ. Ini orang kita mau dengar lagu dia terus komentar. Nah, itu caranya supaya jangan kena strike itu sambil lagunya diputar sambil kita komentar. Kalau tidak begitu kita kena strike. Dunia per-YouTubean ini tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, oke, itu dia sekelumit lagu Sunda teman-teman. Silakan teman-teman search di YouTube, sudah ada lagu Sunda juga. Ini menunjukkan bahwa sudah banyak orang Sunda yang pada sadar. Mereka ikut jejaknya Muhammad Kaceh yang paling kece. Buah pelayanannya sudah mulai kelihatan. Orang-orang Sunda pada berbondong-bondong masuk Kristen teman-teman. Ya, ini dia contohnya ini teman-teman. Lagu orang Sunda begitu cantiknya ya, begitu indahnya. Lihat, mereka memuji Tuhan dengan pakaiannya. Tidak perlu harus dengan satu jenis pakaian. Terlalu mengidolakan satu pakaian, tidak perlu. Mengidolakan salah satu bahasa, tidak perlu. Tuhan menerima segala bentuk pakaian, budaya, bahasa. Tuhan terima. Lihat alat musiknya, aduhai, pakai seruling, betapa indahnya teman-teman. Ya, nah ini dia. Betapa indahnya memuji Tuhan menggunakan berbagai macam alat musik yang ada di Indonesia. Aduh Tuhan, sungguh Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menciptakan seluruh suku bangsa, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda budaya, berbeda-beda alat musik. Kenapa? Karena Ia mau dimuliakan dengan segala sesuatu yang menjadi kekayaan daripada setiap suku bangsa yang ada di dunia ini teman-teman. Tuhan mau dia ditinggikan, dipermuliakan dengan menggunakan semua bahasa, semua alat musik yang ada di dunia ini. Tuhan rindu namanya ditinggikan, dipermuliakan menggunakan seluruh alat musik yang ada. Teman-teman yang ada dimanapun ya, kalau Anda dari suku manapun, ingat, Tuhan mau agar engkau menyembah Dia dalam bahasa Anda, dalam budaya Anda, dalam alat musik yang Anda punya. Tuhan mau Anda lakukan hal itu. Kita lihat lagi lagu selanjutnya, masih dari Sunda ini guys. Jangan kau marah kalau saya terus berkomentar ya. Kalau tidak kita kena strike teman-teman. Ini dia lagu ini. Mantap. Wow, lihat Bapak ini bersuka cita ketika menjadi orang Kristen. Anda lihat? Wow, indah sekali teman-teman. Kok bisa ya? Wow, shalom. Ya, silakan teman-teman yang ngerti bahasa Sunda. Yang ngerti bahasa Sunda silakan bantu terjemahkan ya. Ada yang komentar ini, Pace ganggu sekali no katanya. Mr. Abdul, beta sengaja komentar begini supaya tidak kena strike. Kalau tidak kita bisa kena strike no. Bahaya no, dunia persilatan di YouTube ini makin bahaya no. Copyright strike itu adalah momok yang menakutkan bagi Kanuru bro. Ya, oke. Ya, itu dia lagunya teman-teman. Tidak perlu kita lihat karena masih banyak video lainnya yang saya mau tunjukkan. Ada lagu rohani bahasa Arab teman-teman. Wow, betapa indahnya. Orang Arab juga memuji Tuhan pakai bahasanya. Wow. Dan ini lagi, gelombang murtadin semakin viral. Di mana lagi ini pada berderet orang. Aduh. Ini apa lagi ini teman-teman? Wow. Luar biasa dahsyat. Ini satu orang marah-marah ya.
Dia marah-marah karena nggak tahu saya. Mungkin dia kecewa dengan Tuhannya ya. Dia kecewa dengan Tuhan, dibuang-buangnya peralatan untuk ritual keagamaannya. Saya nggak tahu ini di mana, apakah di Indonesia atau di luar. Tapi teman-teman mohon jangan ditiru ya. Saya tidak mau Anda meniru hal ini, tidak boleh. Tidak boleh lakukan seperti yang dilakukan Bapak ini ya. Itu secara nilai-nilai etis, tidak etis ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini salah satu artis Kiki Fatmala. Kini sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita lihat lagi yang lainnya teman-teman. Masih ada yang lainnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagi dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz yang satu ini, yang sangat-sangat ketakutan karena banyak Muslim yang tinggalkan Islam. Sekarang dengan gencar dia melakukan pengislaman di bumi NTT teman-teman. Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Betul. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam. Iya, betul. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin. Salam sadar Ustaz. Bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual. Iya. Orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Iya. Betul itu ya. Jadi bukan hanya di kalangan ekonomi rendah, tapi ekonomi tinggi pun ada. Bahkan kalau saya mau katakan teman-teman, banyak pejabat negara kita juga yang sebenarnya sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi mereka itu masih secara diam-diam ya. Karena apa? Karena mereka takut dengan konsekuensi yang mereka bisa terima, bisa dapatkan di tengah bangsa kita ini yang sangat sensitif dengan isu-isu seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita bongkar-bongkaran mengenai hal ini terlalu banyak teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Ini satu lagi. Ini kita dengarkan dulu kesaksian Nona satu ini. Apa tujuan kakak ke depannya setelah menjadi pengikut Kristus? Hai, shalom juga. Tentunya tujuan saya ke depannya setelah menjadi pengikut Kristus, yang pertama saya akan menyebarkan Injil di segala penjuru, dan saya akan menyelamatkan jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wow, mulia sekali. Apa tujuan kakak ke depannya? Mulia sekali ya. Mulia sekali apa yang menjadi harapannya ke depannya setelah ia menjadi orang Kristen teman-teman. Ia katakan dia mau memberitakan Injil. Weh Neng, kalau Neng mau jadi anggota Kristuber, tolong hubungi Kak Nurul ya. Nanti kita daftarkan. Tapi kalau mau turun ke lapangan, yuk teman-teman yang ada di lapangan silakan hubungi Neng Gelis ini. Kita nggak tahu dia dari suku mana, tapi yang pasti dia adalah ex-Muslim dan kini sudah menjadi orang percaya teman-teman. Dan luar biasa apa yang dia pikirkan itu nggak muluk-muluk ya. Setelah jadi orang Kristen, mau pergi beritakan Injil. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Jadi mereka tidak mau berdiam diri hanya ketika menjadi orang Kristen lalu berpangku tangan, tinggal di gereja, menyanyi, memuji Tuhan di sana. Tidak. Mereka mau agar orang lain juga diselamatkan. Ini mindset yang benar teman-teman. Ini mindset orang Kristen yang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan di tengah-tengah dunia ini teman-teman. Ya, kita dengarkan yang satu lagi ini. Ini dari mana lagi ini? Apa ini? Hal ini juga karena ikut lakinya. Enggak guys, aku pindah Kristen itu bukan karena laki-laki atau karena apa. Banyak banget yang komen itu, paling karena harta, karena kalau laki-laki, paling karena ikut suaminya. Enggak, aku belum bersuami dan aku pindah ke Kristen bukan karena seorang laki-laki atau karena aku ngerjain tangga, tapi aku udah percaya kalau jalan keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus. God bless. Wow, mantap ini teman-teman. Ada orang bertanya, apakah kamu ikut Yesus itu karena laki-laki, ikut suami? Kata orang bertanya. Tapi dia katakan, enggak, aku ikut Tuhan Yesus bukan karena laki-laki. Bahkan sekarang pun aku belum bersuami. Aku ikut Yesus karena aku percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini dia, salam sadar Nenggelis. Salam sadar ya, salam sadar. Ya, ini dia salah satu kesaksian teman-teman. Dia mau masuk ikut Tuhan Yesus karena apa? Dia tahu Yesus adalah jalan keselamatan.
Hanya satu-satunya jalan keselamatan di dunia ini adalah Tuhan Yesus, teman-teman. Kisah para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya dapat diselamatkan. Hanya melalui nama Tuhan Yesus semua orang dapat diselamatkan. Ingat baik-baik ayat ini, teman-teman. Bahwa hanya melalui nama Yesus kita diselamatkan. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, apalagi Anda katanya nanti mati masuk surga, tapi nanti mampir ke neraka dulu. Aduhai, untuk apa kesan lagi? Tuhan Yesus tidak menjanjikan demikian. Ya, ini yang barangkali nona ini takutkan. Ya, dia mau yang pasti-pasti aja. Dia nggak mau yang tidak pasti. Mudah-mudahan dia nggak mau, teman-teman. Ya, kita dengar yang satu lagi ini, teman-teman. Woi, fenomena apa ini? Ya. Gak mau tanya dong alasan apa meninggalkan agama sebelumnya. Tidak ada alasan. Karena ketika aku berjumpa pribadi dengan Yesus itu secara spontan tanpa direncanakan. Nah, orang yang mau meninggalkan agama ada alasannya, itu harus ada perencanaan. Dan aku tidak ada perencanaan sama sekali. Karena murni pure aku berjumpa pribadi dengan Yesus. Dan aku mau tanya, apakah orang yang berjumpa dengan Yesus harus punya ada alasan? Apakah ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus ada alasan? Tidak, karena itu perjumpaan pribadi yang luar biasa. Tanpa direncanakan, tanpa dilakukan dengan pura-pura. Oke, makasih by untuk pertanyaannya. Terus berkati. Wow, keren ya. Halo, puji Tuhan, makasih banyak buat setiap teman-teman TikTok yang udah nonton setiap video-video kesaksian aku. Bahkan ada begitu banyak teman-teman yang komen demi komen di setiap video aku, baik komen pro, baik komen kontra, atau baik negatif maupun positif. Makasih banyak. Dan aku bersyukur juga buat teman-teman TikTok yang menghina dan menjudge aku. Aku juga bahkan bersyukur banget banyak juga teman-teman TikTok yang support aku dari berbagai agama selain dari agama Kristen. Mereka support aku, mereka dukung aku. Makasih banyak buat teman-teman yang menghina dan menjudge aku, yang gak percaya sama kesaksian hidup aku. Itu terserah kalian, itu hak kalian untuk percaya atau enggak. Yang penting aku udah menyampaikan, aku udah bersaksi bagi nama Tuhan. Selebihnya dan sebagainya Tuhan yang tahu. Makasih banyak ya. Kalau nggak munafik jujur apa aja. Iya dong. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita harus menjadi berkat karena keterbukaan. Firman Tuhan katakan adalah awal pemulihan. Dan ketika kita terbuka, pasti pemulihan terjadi. Iya dong. Di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan ada masa depan yang cerah, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan katakan, tetap semangat ya. Kalian pasti punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Apa yang merupakan keuntungan dulu bagiku, hidupku dulu, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Haleluya, semangat. Wow. Luar biasa kesaksiannya ini, teman-teman. Luar biasa kesaksiannya ya. Kalau teman-teman dengarkan baik-baik tadi, nggak perlu ada alasan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, katanya. Apakah harus ketika menerima Tuhan Yesus Kristus harus ada alasan, katanya? Ya, nggak perlu ada alasan. Kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, no more reason to believe in Him. Wis, mantap ya. Mantap ya. Kalau kita udah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, nggak perlu alasan lagi untuk harus meninggalkan dunia dan mengikuti Dia selamanya. Ya teman-teman, makanya benar lagu tadi teman-teman. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ya, nggak akan mau balik lagi teman-teman kalau kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus teman-teman. Ya, dan teman-teman sebagian besar kesaksian ini tidak masuk YouTube. Kenapa? Kesaksian ini masuknya di TikTok. Karena apa? Karena di TikTok banyak pemuda-pemudi, anak-anak gaul ada di situ. Jadi mereka memilih platform TikTok untuk bersaksi di sana. Silakan teman-teman yang punya akun TikTok,
pakailah itu untuk bersaksi teman-teman. Jangan dipakai hanya untuk selfie-selfie atau narsis-narsis, enggak usahlah. Pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan teman-teman. Kita dengarkan yang satu ini lagi teman-teman. Yang saya heran, kenapa setiap saya sholat, lalu saya berdoa, saya rasa kok Tuhan saya itu seperti jauh sekali. Sangat jauh. Itu yang saya rasa. Padahal saya sholat duha saya sholat tahajud saya sholat, puasa Senin Kamis juga saya puasa. Tapi setiap saya ada masalah, saya berdoa, saya rasa Tuhan saya itu terlalu jauh. Itu dia alasannya teman-teman ya. Alasannya kenapa dia tinggalkan Islam katanya, dulu kalau saya sholat berdoa katanya sembahyang kepada Tuhan, Tuhan itu rasanya jauh sekali katanya ya. Nah apalagi kalau teman-teman tahu ya, doanya teman-teman Muslim itu kan mereka wajib untuk mendoakan keselamatan Muhammad dan keluarganya. Itu yang mereka wajib lakukan setiap sholat. Ya, dan dengan hal-hal seperti ini ya, berdoa Tuhan rasanya jauh sekali dan kemungkinan juga nggak dijawab-jawab. Akhirnya teman-teman tinggalkan Islam, sekarang ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus mendengarkan doa kita, ya, mendengarkan doa kita dan menjawabnya tepat pada waktunya sesuai dengan rencananya. Ya teman-teman, ini dia teman-teman, banyak kesaksian serupa seperti ini. Mereka sudah sholat, melakukan seluruh kewajiban agama, tapi masih rasa kosong, masih rasa jauh. Kenapa? Ya karena Tuhan yang disembah oleh teman-teman Muslim kan kalau dalam pengajaran teman-teman Muslim, dia unpersonal, dia tidak berpribadi. Ya, sementara Tuhan yang kita kenal di dalam kekristenan, dia itu personal, dia pribadi. Kasihnya itu bersifat personal. Relasinya dengan umat manusia itu bersifat personal. Itulah bedanya Tuhan yang kita sembah di dalam kekristenan, teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Yang satu ini, wow, ini ya, masih ada bukti-bukti bahwa dia adalah memang mantan Muslim, teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Yang satu ini, sekarang saya Kristen, saya tahu jalan yang lurus, katanya. Oh, ini nggak ada audionya ya, nggak audionya. Nah, ini fotonya. Ini fotonya dulu waktu Islam, ya. Dan sekarang dulu waktu Islam, ini foto-fotonya. Sekarang pindah keyakinan. Sudah dibaptis di sini. Pendeta siapa nih yang baptis? Ini selama masa pandemi ya teman. Lihat, ini ada tanda dia pakai face shield. Berarti jelas ini selama masa pandemi dibaptis cewek tadi. Ayo di like dulu videonya teman-teman, like dulu, bantu share ya. Bantu share, bantu up supaya video ini dapat direkomendasikan YouTube pada lebih banyak penonton lagi. Ya, kita lihat yang lainnya teman-teman. Nah, ini yang satu ini. Ini panjang ini ya. Panjang ini videonya ini. Ini saya tampilkan. Yaitu ya, ini saya asalnya dari Betawi dan ada keturunan juga, itu saya tidak bisa sebutkan. Ukti, aku, Ami, semuanya saya minta maaf. Saya berbicara lewat konten ini, sebelumnya saya minta maaf. Karena sejujurnya saya sayang sama kalian semua, karena saya butuh kalian. Biarpun saya sudah berbeda keyakinan, saya butuh kalian semua, karena saya sayang sama kalian. Jadi saya waktu perjalanan saya ikut percaya dengan Isa Al-Masih. Awalnya saya entah kenapa saya duduk di sebuah kosan gitu, tinggal di sebuah kosan di daerah Kalimalang, yaitu nama daerahnya Kampung Bayur. Nah setelah itu saya bertetanggaan dengan anak kampus
orang Kristen lah, campuran dia dari mana. Nah, disitulah saya terketuk hati saya dengan alunan lagu Ku Ketuk Pintu Hati. Lagunya seperti ku ketuk pintu hatimu. Dari situ seolah-olah kayak saya itu yang diketuk hati saya gitu. Nah, dari situ kenapa saya seperti ini gitu. Terketuk sekali hati saya gitu, sampai saya air mata mengalir. Akhirnya saya coba berjalan. Saya kebetulan lagi menghadiri acara taklim daerah Kebun Nanas. Nah, setelah itu saya acara pulang, beda lagi. Saya kayak orang berubah gitu, berubah drastis. Kayak kok malas-malasan di sini, tapi kenapa saya pengen denger lagu itu lagi gitu. Akhirnya tiba-tiba saya melalang buana lah. Saya punya teman yang namanya Yolanda, orang Kupang. Saya punya teman orang-orang mana aja ya. Dari situ mereka suka ngajak acara saya. Dev, saya punya acara nih, acara supaya anak mau di apa, kalau kita potong rambut lah, kalau orang muslim bilang kan potong rambut, ada hakikah juga ya, macam-macam. Kalau dia kan bilang di baptis gitu. Nah, saya datang. Tak kenapa di saat membawakan lagu pujian, saya berteriak nangis sampai keras banget, sampai saya pingsan itu. Di situ saya yakin, ya saya berpikir, ya Allah, ya Tuhan, saya gitu. Kenapa saya seperti ini? Jika memang saya harus diarahkan ke arah situ, berikanlah petunjuk. Akhirnya malam itu saya pulang, saya sholat tahajud. Saya sholat tahajud, tiba-tiba air wudhu berhenti. 3 kali saya buka berhenti. Saya minta tolong sama orang Medan. Itu yang tetangga saya kos, dia nyala. Ini ada apa? Segitu. Tapi ketika Mbak Siti ambil wudhu berhenti gitu air gitu. Kerannya. Keran semua itu air pada ngalir. Saya doang, dia tetangga nyala. Saya nyalain mati. Begitu terus. Akhirnya saya udah nggak usah deh Kak gitu. Saya tayamum aja. Tayamum, saya mau sholat, tiba-tiba itu saya dikasih petunjuk sejadah kok berubah salib warnanya tapi coklat. Ntar berubah lagi warna hitam. Saya bilang, saya tutup tuh sejadah, saya takut kan. Ini apaan? Saya bilang gitu, saya buka lagi. Saya sampai bismillah. Sampai saya bilang, la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Biar saya pikir setan, pengaruh iblis saya begitu. Saya buka lagi, berubah lagi jadi salib tuh. Akhirnya mungkin ini udah saya stop dulu. Biar saya dari hati hari ini saya nggak sholat. Aku tidur, aku berdoa, jika memang saya harus berpindah atau saya menetap di sini, tunjukkan. Dari dalam tidur saya itu ada sebuah mimpi, yaitu kalau saya bilang orang bule ya. Ya, itu dia videonya teman-teman ya. Saya tidak perlu tampilkan seutuhnya. Ini video dari Raja Nabasa. Nanti saya mungkin minta izin dulu. Kalau diizinkan itu kita tampilkan seutuhnya di Kanuru ya. Tapi kurang lebih itu ya teman-teman ya. Mujizat terjadi maka ia akhirnya tinggalkan Islam ya. Bayangkan dia mau wudhu, air di kerannya itu mati teman-teman. Mati airnya. Sementara yang lain itu airnya ngalir. Mau sholat, sajadahnya berubah warna, ada salib di situ katanya. Ya, dan ya kita nggak bisa jelasin itu ya teman-teman secara logika seperti apa itu bisa terjadi, kita nggak bisa jelaskan ya teman-teman ya. Jadi saya yakin orang sini ini jujur, nggak mungkin lah dia bohong-bohong, tipu-tipu ya teman-teman ya. Nah, kita akan lanjut lagi lihat yang lainnya teman-teman. Tapi sekarang kita lihat di dunia luar negeri teman-teman. Ya tadi di dalam negeri, sekarang kita lihat di luar negeri. Seperti apa yang terjadi di luar negeri. Kita lihat misalnya yang terjadi di Pakistan. Baptisan di Pakistan. Ya, ayo bantu like dulu videonya, bantu like dan bantu share ya. Kita lihat yang satu ini. Ya, sebelum itu, ya ini dia. Kita tidak usah putar lagunya teman-teman ya. Kita nggak tahu nanti takutnya kena strike lagi ya. Nah, kurang lebih ini teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ada banyak orang Pakistan ya. Ini kalau kita lihat karena background Pakistan ini mayoritas Muslim, jadi
kemungkinan besar ini adalah memang dari background Muslim ini teman-teman. Ini di Pakistan. Maka dengan demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh Ustadz Nababan, dan sebenarnya dia tidak tahu kemungkinan bahwa ternyata gelombang murtad ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di dunia teman-teman. Maka ikuti yang satu dulu perkataan dari Ustadz Nababan. Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul. Itu dia teman-teman ya. Ini fenomena yang terjadi. Ternyata bukan hanya di Indonesia. Ini juga saya nggak tahu juga ini di mana ini teman-teman. Ini terjadi juga baptisan massal ini. From Indonesia Baptis katanya ini. Entah di mana saya nggak tahu juga ini ya. Saudara, kalau tidak melepaskan untuk ketiga yang ngomong Tuhan Yesus, maka kami dua pendeta yang suci, yang kudus, tidak zina, tidak campur, tidak ada orang tiga. Mereka yang zina campur, orang ketiga, biarlah bertobat. Ini kayaknya di gereja Pak Pariaji ini ya teman-teman. Ada pengurus gereja, ada pendeta yang punya orang. Oh ini masih ada lagi yang dari TikTok ini. Coba kita dengarkan lagi dulu ini kesaksiannya. Yang satu ini. Jelas bangga dong kak. Saya sekarang pengikut Kristus. Bangga banget loh. Jelas bangga dong kak. Saya sekarang pengikut Kristus dan saya sangat-sangat bangga dengan hal itu. Dan saya juga bangga. Saya bisa menyuarakan kepada dunia bahwa saya seorang pengikut Kristus. God bless you kakak. Bangga banget loh. Jelas bangga dong kak. Saya sekarang pengikut Kristus dan saya sangat-sangat bangga dengan hal itu. Wow. Dan saya juga bangga katanya ya, bangga. Kita dengarkan yang satu ini lagi. Konsekuensinya wajahnya sih pas jadi Kristen. Terima kasih banyak. Tapi di sini aku disuruh menunjukkan KTP aku kalau memang aku benar-benar ex orang dulunya. Ada minta tunjukkan KTP. Aku bisa membuktikan banget. Tapi konsekuensinya apa ketika aku sudah membuktikan? Aku sih sebenarnya tidak mau merespon hal-hal seperti ini, oke? Tapi berhubung karena nggak usah ditunjukin, Mbak. Berhubung ada yang beberapa yang minta gitu. Sebenarnya sih ini nggak penting, tapi gini, kalau misal aku bisa membuktikan dan konsekuensinya apa dari kamu gitu, jangan cuma ngomong tapi ini ya. Itu dia ya teman-teman ya, ada orang yang minta tunjukkan KTP, tapi saran saya sih nggak usah ya, nggak penting amat itu. Dia percaya nggak percaya nggak penting. Masa bodoh kata Ibu Sufiatul ya dalam lagu itu. Masa bodoh amat katanya. Ada lagunya itu teman-teman. Tanya Bu Sufiatul itu ya, dia tahu lagunya bodoh amat. Karena banyak orang yang kepo ya, suruh tunjukin KTP lah, untuk apa ya? Supaya setelah itu dipersekusi, ditelusuri tempatnya di mana, lalu dipersekusi. Nah, itulah yang mereka mau teman-teman. Nah, sementara itu teman-teman, di dunia Arab, gerakan sekularisme terjadi di dunia Arab teman-teman. Anda lihat di sini. Di Arab saat ini terjadi gelar pesta hiburan besar-besaran. Bintang-bintang K-pop lagi datang ke sini. Sementara di Indonesia mengharam-haramkan orang yang menggandrungi K-pop. Sementara di Arab mereka menuju ke dunia sekuler teman-teman ya. Dan ini pertanda bahwa sendi-sendi sudah mulai longgar, pintu-pintu berabad-abad yang selama ini menutup diri,
untuk masuknya Injil itu mulai longgar teman-teman ya. Arus informasi yang kini mulai deras itu menghantam penghalang, menghantam segala sesuatu yang menutup Arab ini sehingga sulit untuk informasi mengenai Injil masuk. Dan ini tanda-tanda bahwa tidak lama lagi orang Arab akan mengucapkan salam sadar ya. Oke. Nah, itu berita sekilas info teman-teman. Nah, ini mualaf ya. Ini mualaf dulu Kristen, lalu mualaf dia 22 tahun masuk Islam ya. 22 tahun masuk Islam, lalu setelah itu dia bertobat teman-teman. Ini fotonya ya. Fotonya setelah kembali jadi Kristen. Ya, orang udah sadar teman-teman. Ternyata setelah masuk di sana, lo beda katanya. Beda, gimana nggak beda teman-teman? Masuk di sana, suami kalau dia rasa bisa adil, bisa lagi dia kawin kan? Ambil lagi istri nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, karena standar adil itu ya dia yang tentukan, nggak ada standar adil yang mutlak. Bagi dia kalau ini adil, dia bisa sanggup menafkahi semuanya, bisa aja ambil istri lagi yang selanjutnya, ya. Nah, jadi ini dia teman-teman, makanya dia kembali lagi ke Kristen. Nah, lihat ini, di Arab Saudi, bikini di pantai katanya viral. Nah, ya. Konser BTS band K-pop di Arab Saudi. Nah, ini di Afrika teman-teman. Di belahan dunia lainnya. Tadi itu di Pakistan, sekarang di Afrika. Anda lihat di sini. Orang ini berduyun-duyun menuju ke kolam baptisan teman-teman. Apalagi yang kau dustakan teman-teman. Nggak ada lagi yang kau dustakan di era modern seperti sekarang ini. Semuanya sudah terbuka. Orang berbondong-bondong datang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang tidak lagi pergi ke negeri Mekah, ya. This is very wonderful. We have hundreds of people ready for baptism, as you can see. So far, the number of the kindness marching in. All these close to 800 something candidates are marching in to receive Christ as their personal Savior. As you have seen, this is Zambezi River, right in Kariba down. As you can see, all these men and women, young and old, are getting baptized today. This day, it is really amazing. This is wonderful. This is after the great harvest. The crusade that has taken almost 2 weeks now. You can see they are still getting old down there. These are the queues. First queue is for the male, the other queue. Itu adalah hasil pelayanan dari Reinhard Bonke teman-teman. Ya, kalau Anda kenal Reinhard Bonke, itu dikenal juga sebagai Rasul Afrika. Ya, kalau sebenarnya kalau Arab Saudi itu terbuka saja dan menghilangkan undang-undang untuk melepaskan kepala orang hanya karena mereka pindah agama, kita akan lihat gelombang yang sama teman-teman. Kita akan lihat barisan yang sama untuk datang bertekuk lutut menyembah Tuhan Yesus. Sayangnya di sana undang-undang itu masih diberlakukan teman-teman. Sehingga warga Arab masih takut teman-teman ya. Dan ini yang terjadi juga di India. Ini juga di India teman-teman. Di negeri Bollywood.
mantap. Alfa Omega. Wow, luar biasa ya. Wow. Ya, apalagi kalau teman-teman lihat ya, selama masa pandemi itu, kalau saya tidak salah ingat, itu pernah terjadi di mana orang India rame-rame membuang sesembahannya ke sungai ya. Mereka membuang patung-patung mereka buang, mereka campakkan, karena katanya mereka sudah berdoa minta tolong tapi nggak ditolong-tolong katanya. Itu kalau saya nggak salah baca ya, saya pernah lihat video itu pernah viral di awal-awal masa pandemi. Mantap lagunya ya. Wow, mantap lagunya teman-teman. Dan saya tahu ada beberapa misionaris kita dari Indonesia yang sudah mendedikasikan diri mereka melayani di India. Dan ini juga yang terjadi di Timur Tengah teman-teman ya. Meskipun undang-undang di sana cukup keras, because I tapi just saw tetap a ada yang cruel world percaya. and I didn't want it to be a part of it. When I grew a little girl, I always ask myself, what am I doing in this world? Because I just saw a cruel world and I didn't want it to be a part of it. When I grew up, I started to be really bad. I was hurting a lot and I hurt people because of it. I tried to kill myself 3 times. I was doing drugs. I was smoking anything like deodorants and things. I just wanted to destroy myself. It arrives a time where I wanted to go to Syria. Oh. Because I hated people who weren't Muslim. I wanted to kill them. I was bound to dangerous things. I loved to see people dying. I loved to see them bleeding. I was seeing videos of decapitation and loved it in the internet. And yeah, it was my life. I wanted to go to Syria. A friend, she influenced me. She started to tell me that if I go to Syria, I will have what I don't have here. And she was talking to me about terrifying things. But she was talking to me like a mom. I didn't feel loved by anyone. I was weak and she showed me love. I fell in the trap. I started to be alone every time. Every time I accepted to marry a man that I didn't choose through Ankara and stuff. I was just blind. I started to have a patient. I love to read. I love books and my mother knows it. So you know African moms, when they have something for free, they took it, everything. So she brought me books and it was the Bible in there and she didn't knew it. Yeah. So I started to read the Bible to prove to Christians that they were wrong. But I was wrong. And the grace of Jesus Christ started to touch me. I was reading things like pray for your enemies, love them, and I was someone who wanted to kill them. Wow. I hated them. I just wanted, to kill them. And intellectually, I didn't want it to Jesus, but my heart, Jesus started to do a work in my heart. Wow. And it arrived a time where Anda lihat, hatinya begitu benci terhadap orang Kristen, tetapi baca Alkitab, hatinya diubahkan. Ini firman Tuhan teman-teman. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang dapat mengubahkan sikap hati orang. Ya, makanya teman-teman Muslim, daripada Anda marah-marah terus terhadap kekristenan,
marah-marah terhadap orang Kristen, mengkafir-kafirkan. Saya tantang Anda, gimana kalau Anda download Alkitab di handphone Anda, di gadget Anda, lalu baca Alkitab, cari tahu kesalahan Alkitab. Silahkan Anda lakukan hal itu. Dan ini yang dilakukan si ibu dari perempuan ini, anak ini. Ibunya mau mencari-cari kesalahan orang Kristen, tapi ternyata dia menemukan kebenaran di dalamnya. Pengajaran yang memanusiakan manusia ditemukan justru di dalam Alkitab, teman-teman. Ya, dan masih banyak lagi. Ini adalah salah satu bapak murtadin, dan ini ya, ini adalah bukan orang biasa, teman-temannya. Makanya salah kalau ada yang katakan orang itu masuk Kristen karena Indomie. Ya gimana bapak ini masuk Kristen karena Indomie? Lihat ini orang yang berjabatan, teman-teman. Coba Anda lihat. Ini tidak ada audionya ya. Ah. Ini dia. Oh, jelas bukan karena Indomie ini, teman-teman. Jelas bukan juga karena jabatan, teman-teman. Lebih masuk akal orang tinggalkan Kristen masuk Islam untuk jabatan, masuk akal. Karena banyak orang yang seperti itu. Ada tentara, polisi mau naik pangkat, pindah agama. Masuk Islam pangkatnya langsung naik. Tapi kalau Kristen lambat, teman-teman. Itu yang dikatakan oleh Pak Jenderal Junius Tobing ya. Kalau saya ini pindah agama, mengawini anak dari jenderal-jenderal pimpinan saya udah lama naik pangkat katanya. Tapi karena saya Kristen, saya nggak naik-naik pangkat katanya. Ya. Dan ini dia, teman-teman. Kalau orang sampai tinggalkan Islam bukan karena bahkan mau kehilangan jabatan, kehilangan relasi dan lain sebagainya, itu karena nilai harga yang didapatkan di dalam kekristenan lebih tinggi nilainya ketimbang daripada jabatan, uang, wanita, tahta, dan kedudukan, teman-teman. Dan ini masih di Pakistan ya. Ini di Pakistan, ini adalah KKR ya. Aduh, saya nggak ngerti dia bilang apa nih. Wow. 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 Anda lihat ini? He was publicly endorsed by signs, wonders, and miracles. Kakak Ina, bantu kasih subtitle dulu, Kakak Ina. Pakistan belongs to Jesus. Wow. Dahsyat, teman-teman. And he is walking through that crowd tonight. Wow, wow. Wow, luar biasa ya. Dahsyat ini, teman-teman. Dahsyat ini. Wow. Wah. And God knew that you would be here this night, and He has a plan for you. But there was another thief on the other side of the cross. Wow. He came out of the tomb, and He is alive tonight. Wow. Dahsyat. Dahsyat, teman-teman. Masuk Kristen, teman-teman, di Pakistan itu bukan satu hal yang mudah, teman-teman. Taruhannya nyawa, taruhannya keluarga, taruhannya segala sesuatunya, teman-teman. Tapi kalau mereka sampai tinggalkan Islam dan memilih ikut Tuhan Yesus, itu karena mereka tahu apa yang mereka dapatkan di dalam Kristus lebih besar harganya ketimbang keselamatan di dunia.
Nah, ibu ini mengalami sakit di perut katanya. Ada mengalami sakit dan dia mengalami mujizat. Dan hanya di dalam kekristenan teman-teman, pelayanan itu disertai dengan mujizat terjadi. Ya. Nah, ini disuruh masukkan jari ke telinganya. Nah, karena apa teman-teman? Tuhan Yesus mengutus para muridnya, pergilah engkau akan disertai dengan berbagai tanda-tanda heran, berbagai mujizat akan menyertai engkau dalam pelayanan. Itu dahsyatnya pengutusan Tuhan Yesus teman-teman. Makanya tidak mudah bagi para penginjil ya, ketika mereka pergi untuk memberitakan Injil, ada banyak campur tangan Tuhan, perkara-perkara ajaib terjadi. Kenapa? Karena Tuhan menyertai pelayanan-pelayanan mereka teman-teman. Dan sepanjang pemberitaan Injil dari masa ke masa selalu disertai mujizat demi mujizat. Karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyertai para pelayannya. Ya, kita lihat lagi ini baptisan murtadin juga ini teman-teman. Ini nggak tahu nih tempatnya di mana ini. Nah, nggak tahu ini di mana ini teman-teman. Nggak ada informasinya ya. Jadi benar dikatakan Nababan tadi ya. Apa yang dikatakan Ustadz Nababan tadi itu benar. Ya. Benar yang dikatakan Ustadz Nababan tadi. Bahwa saat ini gelombang orang meninggalkan Islam itu benar-benar sedang terjadi. Nah, ini satu lagi nih apa yang dia katakan, coba kita lihat. Apa alasan kakak yang memantapkan untuk pindah keyakinan? Alasan saya untuk pindah keyakinan karena saya sudah tahu kebenaran, dan yang terlebih penting, agama boleh banyak, tetapi juru selamat cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wow, dahsyat ya. Dahsyat. Agama boleh banyak, tapi hanya satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus katanya. Dahsyat kan? Dahsyat ini. Wah, ini Bro Franz katakan, aduh bidadari jatuh dari langit katanya. Bro, bidadari lebih cantik lagi dari ini bro. Kalau kau mau lihat bidadari, kau masuk sana ya. Bidadari itu kau lihat dong, tembus pandang. Ya, dia punya tulang-tulang sumnya kelihatan karena tembus pandang bro. Jadi ini masih kalah jauh ini bro. Oke, makasih teman-teman ya. Ini kita lihat lagi ini di Pakistan, masih di Pakistan ini dari video yang berbeda lagi ya. Ini di Pakistan juga ini. Ini berbondong-bondong juga. Bahkan saya dapat kabar juga di Ethiopia teman-teman. Itu para syekh, para kiai kalau dalam bahasa Indonesia, itu mereka juga berbondong-bondong ngantri untuk dibaptis. Saya punya kawan di sana ya. Saya punya kawan di sana, dia bercerita bahwa para kiai itu mereka itu berbaris katanya panjang sekali untuk menuju ke sungai dibaptis kata dia. Ada kawan saya di Ethiopia yang bercerita seperti itu teman-teman. Nah, ini lagi satu ini. Ini janji Yesus memang nyata bahwa kamu akan dibenci. Nah, ini apalah? Ini dari mana lagi ini? Kamu akan dicaci.
Kamu akan dicaci, dimaki, dan difitnah oleh karena namaku. Tetapi barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat dan besar pahalanya di surga. Shalom. Semangat untuk para murtadin. Bukan murtadin sih, aku lebih suka menyebut orang-orang yang telah bertobat. Wow, dahsyat ya. Jadi dia katakan tergenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa mengikut Tuhan Yesus engkau akan dibenci, akan dikucilkan karena namanya. Dan kalau itu terjadi karena memang firman Tuhan sudah menyatakan demikian, dan itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. By the way, dia nggak setuju disebut murtadin, teman-teman ya. Nggak pas itu katakan murtadin katanya. Ini kita lihat yang satu di Pakistan. Ada apa lagi di Pakistan ini, teman-teman? Orang memuji Tuhan. Wow. Wow, orang sampai nggak takut lagi, teman-teman. Kenapa? Di Pakistan itu kan ngeri sekali persekusi terhadap orang Kristen. Tapi orang-orang ini nggak takut lagi. Nggak ada lagi urat takutnya, kata Nabi 26. Ya, mereka nggak ada takut lagi. Kenapa? Karena kebahagiaan, sukacita mengikut Tuhan itu lebih besar daripada ketakutan, teman-teman. Maka mereka memuji Tuhan ya, berteriak haleluya dari soto rumah mereka. Ini benar-benar luar biasa ini. Ya, saya yakin Gurunda menangis lihat ini semua, kata Ina ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi Gurunda Zuma menangis tercabik-cabik hatinya melihat fenomena yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Apalagi mereka tahu Arab Saudi yang selama ini dijadikan sebagai tempatnya orang-orang suci ya. Di sana juga banyak orang sudah mulai pakai bikini sekarang ini. Aduh, hai, ada apa? Wah, itu dia. Baru ketemu pantai ini, teman-teman, di Arab Saudi ini. Selama ini mungkin nggak diizinkan mandi ke pantai kan? Sampai segitunya bahagia. Wis, wis. Dahsyat orang-orang ini. Oke, itu iklan dari Pak Bom Bom ya. Kita lihat. Ini di mana nih? Oh, masih di Pakistan lagi ini, teman-teman. Ini masih di Pakistan lagi nih. Wow, di lorong-lorong rumah ini, teman. Ini di lorong rumah ini. Wow, benar-benar udah hilang urat takut mereka, teman-teman. Gak ada lagi takut mereka di Pakistan. Mantap ya. Mantap sekali ya. Jadi teman-teman yang suka lagu-lagu India, bolehlah kau pergi ke Pakistan ya. Ikut menyanyi dengan saudara-saudari seiman kita di sana, goyang-goyang Bollywood ya. Ini nggak ada takut-takutnya lagi.
urat takut mereka udah hilang teman-teman. Kenapa? Karena mereka bersuka cita mengikut Tuhan Yesus teman-teman. Inilah yang saya katakan, gelombang murtadin di masa pandemi sedang terjadi luar biasa di berbagai belahan dunia teman-teman. Dari Afrika, dari Pakistan, dari Indonesia. Ya, kita sudah lihat teman-teman. Dan masih banyak lagi cerita-cerita lainnya ya yang belum ditampilkan di sini. Nah, ini masih cerita di Pakistan juga ini ya. Baptisan para murtadin di Pakistan ini masih juga dari sana ini teman-teman. Wow. Dahsyat ini. Anda lihat ini. Nah, orang Kristen masih sibuk bahas mana cara baptisan yang benar. Nah, di sana mereka nggak sibuk lagi dengan begitu teman-teman. Mereka sibuk untuk cari jiwa, memenangkan banyak orang. Mereka nggak sibuk lagi masalah doktrin mana yang benar, tidak lagi ya. Mereka sibuk menyelamatkan mereka yang belum pernah dengar doktrin kekristenan. Ya. Mereka tidak sibuk saling menyalahkan satu sama lainnya. Mereka lebih sibuk untuk melihat mereka yang ada di tepian neraka. Saat orang Kristen sedang berdebat memperjuangkan mana yang paling benar, di luar sana ada jutaan orang sedang mengantri menuju ke pintu api neraka. Dan orang-orang yang sadar akan hal itu, mereka akan pergi memberitakan Injil. Karena di luar sana ada banyak orang yang tak pernah sekalipun membaca Alkitab. Saat kita berulang kali mendengarkan khotbah membaca Alkitab, ada tetangga kiri kanan kita yang belum pernah menyadari betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Tuhan Yesus. Nggak ada lagi urat takut orang-orang ini teman-teman. Jadi pesan saya teman-teman, mari terus memberitakan Injil ya. Mari terus memberitakan Injil. Mari bersaksi, mari bersaksi. Pakai TikTok Anda, pakai Facebook Anda, pakai Twitter Anda, pakai Instagram Anda untuk bersaksi, ceritakan kebaikan Tuhan. Buang itu, potong itu urat takut ya. Urat malu dipertahankanlah. Tapi urat takut Anda jangan lagi dipelihara. Buang urat takut itu. Ini bukan zaman lagi untuk kita takut-takut teman-teman. Ya, asalkan kita jangan melanggar hukum ya. Jangan melanggar hukum. Wow, dahsyat ya. Sadap. Sadap, sadap. Ya, ada yang katakan nonton YouTube dari Pastor Andi Simon. Saya juga sering nonton teman-teman. Di situ banyak sekali umat muslim yang ngantri untuk minta didoakan. Mereka nggak peduli lagi, ya, nggak peduli lagi dengan agama mereka, nggak peduli lagi apa kata orang. Ngantri aja mau disembuhkan. Mereka tahu kuasa kesembuhan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak takut lagi teman-teman. Ya, nggak takut lagi ya. Nah ini satu lagi ya. Jangan di strike ya. Siapa nih yang punya lagu jangan di strike. Nah ini juga nih keluarga murtadin. Keluarga semua Islam. Oh ini dua-duanya Islam teman-teman. Puji Tuhan sekarang kami sudah terima Tuhan Yesus katanya. Suami istri ini teman-teman. Wow luar biasa ya. Nah, luar biasa. Akhirnya sekarang di gereja teman-teman. Nikah gereja ya. Sebelumnya nikah Islam, sekarang udah nikah gereja. Wow. Dahsyat, dahsyat. Dahsyat. Sadap ya. Begitulah cara kami orang NTT itu bro. Kami sebutnya sadap ya. Ya ini memang sadap ini ya. Ini. Wih, apa lagi ini? Wih. Wih. Ini apa lagi nih? Wih.
Happy Now Hijab Day, ladies. May you feel the wind in your hair and the sun on your cheeks and do whatever you want, whenever you want, and wear whatever you want, whenever you want. Wah, Kakak Indah, ini terlalu sadap ini Kakak Indah. Tolong translate dulu Kakak Indah. Ini lihat ini apa dia bilang ini Kakak Indah. Happy Now Hijab Day, ladies. May you feel the wind in your hair. Oh, rasakan angin di rambutmu. And do whatever you want. Lakukan apapun yang kau mau. And wear whatever you want. Pakai apapun yang kamu mau. Ini dia ini teman-teman ya. Ini dia. Ini katanya doktrin apologetik katanya ini. Ini dia punya tempat ini teman-teman. Nah ini yang aku bilang tadi kan. Orang udah pada sadar. Udah takut udah nggak ada lagi teman-teman. Ini dilepaskannya hijabnya. Sekarang rasakanlah angin di rambutmu, di pipimu. Pakai apa saja yang kamu mau, kata dia. Ya, ini kan kelihatan cantiknya luar biasa teman-teman. Rambutnya yang indah terurai, pipinya yang tembem seperti apa itu? Seperti gula merah, salah. Seperti kue terang bulan, kan kelihatan aslinya teman-teman, cantik daripada ditutup-tutup kan. Ini lagi nih, apa lagi nih? Ini masih banyak lagi ya, masih banyak lagi teman-teman. Ini dari Zainab ya. Ini juga yang poligami teman-teman. Ini poligami. Dulu aku muslim, taat keluarga semua Islam, lingkungan semua Islam. Lalu ini keluarganya semua Islam. Ini dia fotonya waktu menjadi muslimah. Dulu aku muslim ya, ini juga foto keluarganya waktu di muslim. Ini fotonya. Cantiknya masih setengah teman-teman. Enggak full cantiknya ya. Masih kelihatan mukanya masih seperti bulan sabit, belum full moon, belum bulan purnama. Ini dia baru bulan purnama ini teman-teman. Nah ini dia mengikut Yesus menjadi keputusan. Ini cantiknya baru kelihatan full. Ya, maafkan suara anak-anak ada berisik teman-teman karena rumah singgah kami sudah mulai jalan, ada anak-anak sedang belajar ya. Nah itu dia fotonya teman-teman. Setelah dibuka jilbabnya cantik sekali, kelihatan cantiknya. Nah ini juga seorang muslimah dengan ini akhirnya dibaptis. Anda lihat sekarang di gereja. Ini dari Bekasi, Jawa Barat. Oh, apa lagi? Wah, sedap. Mantap. Goyang dia. Mantap. Goyang. Keren kali Pak goyangnya. Orang yang terlalu pica-pica. Poco-poco. Ini poco-poco versi Taliban teman-teman. Sorry ya, ini iklan poco-poco versi Taliban. Mic-nya
Sodap kali, Pak. Sodap kali jogetnya, Pak. Ngana terlalu bapoco-poco. Hehe. Ya, itu dia iklannya, teman-teman. Oke, mana lagi? Ini apa lagi? Anda lihat? Ini fenomena apa di Indonesia ini? Muslimah pada suka nyanyi lagu rohani. Ya, karena lagu rohani itu damai syahdu, teman-teman. Indah, menenangkan hati. Ya? Jadi mereka lebih suka menyanyikan lagu rohani ketimbang daripada menyanyikan lagu-lagu. Ya, sorry teman-teman ya. Ini nggak tahu nih kerjaan siapa. Tiba-tiba dimatikan semua. Saya punya tape-tape semua dimatikan. Saya nggak tahu ini, canggih sekali cara mereka ini, para kadrun yang nggak suka dengan pelayanan kita. Tiba-tiba dipadamkan sama mereka ini. Saya lagi coba masuk lagi, teman-teman. Nampaknya pelayanan kita ini mengganggu sekali untuk mereka ya, sehingga sampai cara-cara seperti ini pun. Bayangkan saya punya browser itu tiba-tiba di close, teman-teman. Tiba-tiba di close. Saya nggak tahu nih seperti apa cara mereka ini bisa melakukan cara begini ya. Apakah mereka punya akses ke saya punya ini perangkat ini, teman-teman? Oke. Nah, ya. Oke, kita Oke, teman-teman. Tunggu. Ya, saya nggak tahu ya gimana cara mereka ini. Tiba-tiba di close semua. Saya punya browser. Itu tiba-tiba hilang begitu saja. Ini canggih sekali cara mereka ya. Saya nggak ngerti. Apakah yang kita lakukan ini sangat mengganggu mereka sehingga sampai mereka kepanasan, teman-teman? Ya, jadi kurang lebih begitulah ya. Kita nggak perlu perpanjang-panjang juga videonya, supaya teman-teman yang lain yang belum menyaksikannya bisa menyaksikan dalam durasi yang wajar ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi konklusi dari apa yang saya tampilkan, teman-teman, ini menunjukkan bahwa saat ini gelombang murtadin sebagaimana yang saya muatkan di dalam judul dari video ini adalah memang tidak berlebihan ya. Memang tidak berlebihan bahwa gelombang murtadin di masa pandemi ini sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Makanya saya percaya bahwa pandemi ini pun ada dalam kerangka agenda rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan di balik semua peristiwa ini yang terjadi. Tapi hanya orang yang dapat mengerti, memahami maksud Tuhan di balik ini yang dapat bergerak seirama dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Anda mau bergerak seirama dengan apa yang Tuhan mau adalah beritakan Injil, bawa jiwa-jiwa, menangkan sebanyak mungkin orang. Jangan biarkan seorang pun mati binasa menuju ke penyiksaan kekal. Kita harus berbicara. Karena apa? Karena ini tugas kita. 2000 tahun yang lalu dia sudah mengutus kita sekalian ketika dia berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman dengan tanda-tanda, dengan kuasa, segala kuasa di bumi dan di surga dan diberikan kepadaku. Itu juga yang akan menyertai mereka yang pergi memberitakan Injil. Jadi orang memberitakan Injil diberi kuasa oleh Tuhan. Diberi mandat oleh Tuhan, wewenang oleh Tuhan. Teman-teman, hidup kita ini adalah, semuanya kita ini adalah duta Tuhan, duta kerajaan Allah. Tidak ada satupun yang punya keistimewaan ini. Hanya semua orang Kristen punya keistimewaan ini.
Bukan hanya keistimewaan ini bukan hanya dimiliki oleh orang para pendeta, para misionaris, para penginjil, tidak. Tetapi semuanya kita punya menerima mandat yang sama untuk pergi membawa jiwa-jiwa. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi firman Tuhan berkata, para penuai sangat sedikit. Mintalah kepada para pemilik tuaian agar dia mengirimkan para pekerja. Oleh karena itu saya terus berdoa Tuhan mengirimkan para pekerja yang siap menuai jiwa-jiwa. Di Indonesia kita memiliki tuaian begitu banyak. Bukan sebuah kebetulan kita tinggal di sebuah negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Dan Tuhan rindu anak cucu daripada negeri Arab ini harus dimenangkan. Itulah mengapa garis Juru Selamat itu turun melalui Ishak, supaya oleh kita sekalian, anak cucu Abraham melalui Ishak, membawa kabar baik itu kepada mereka yang dikatakan anak cucu Ismail secara rohani. Mari teman-teman gunakan waktu yang ada, gunakan segala kemudahan-kemudahan yang ada untuk membawa berita Injil kepada sebanyak mungkin orang, terutama saudara-saudari kita, umat muslim yang sampai hari ini masih mengeraskan hati. Kita harus berusaha sungguh-sungguh mengerahkan segala sumber daya yang kita miliki. Doa kita harus panjatkan, minta Tuhan ketuk pintu hati mereka, melembutkan hati mereka yang keras. Ya, dengan demikian teman-teman berakhir sudah perjumpaan kita. Terus doakan Kanuru, terus support Kanuru dalam pelayanan ini, supaya melalui pelayanan ini dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa. Melalui apa yang Kanuru sampaikan, ini boleh boleh mendorong banyak orang untuk bersaksi, ya,